Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Silviana Nurhaliza, NIM 4319067, Naya Fakda Rizvia Salsabila, NIM 4319068, Diva Mijen Nuraini, NIM 4319070, Ainun Akila, NIM 4319073. Kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Perusahaan Pembiayaan Syariah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Setiap transaksi kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah harus memenuhi prinsip syariah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan syariah, wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan ini, wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi. Yang keempat, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan ini, yang diikuti dengan kewajiban melaksanakan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka objek yang diasuransikan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga. Kemudian yang terakhir, pencatatan akuntansi untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan ini, wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Konsep Islam tentang perusahaan pembiayaan. Karakteristik perusahaan pembiayaan syariah yang pertama yaitu non-gharar. Gharar berarti sesuatu yang tidak jelas atau dapat bersifat tipu daya atau berupa hasad atau sesuatu yang tersembunyi atau informasi yang tidak terungkap atau tidak diungkapkan dengan membawa konsekuensi yang tidak pasti atau menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Kemudian yang kedua, non-ribawi. Secara umum, riba dimengerti sebagai tambahan yang diberikan atas pinjaman uang atau disebut bunga. Dalam arti lain, riba dapat timbul karena pertukaran barang atau barter yang tidak sepadan, baik dalam takaran, timbangan, atau kualitas barang. Yang ketiga, penekanan pembiayaan bukan pada utang. Yang keempat, transaksi keuangan hanya dengan akad-akad yang disediakan. Dan yang terakhir, non-maisir. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan mudah tanpa kerja, atau dapat juga disebut dengan judi. Selanjutnya, perusahaan leasing syariah. Contoh perusahaan dan penjelasan mengenai perusahaan pembiayaan leasing yang menggunakan prinsip syariah. Yang pertama yaitu PT Alif, Al-Ijarah Islamic Finance. PT Alif, Al-Ijarah Islamic Finance merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia. Didirikannya perusahaan tersebut dikarenakan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan sektor real yang membutuhkan peran model pembiayaan dengan sistem ijarah. Kemudian yang kedua, FIF Syariah. PT Federal International Finance membuka layanan syariah yang dikenal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia.
FIF Syariah didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 448 tahun 2000 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan FIF Syariah adalah akad murabahah, sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2000 yang mengatur tentang murabahah. Kemudian selanjutnya, anjak piutang syariah. Pengertian anjak piutang syariah. Anjak piutang merupakan suatu kegiatan usaha yang membantu dan mengelola masalah hutang piutang, baik pengambil alihan atau pembelian piutang yang bertujuan memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit atau pembiayaan macet agar perusahaan yang mempunyai masalah hutang piutang dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar. Macam-macam anjak piutang. Dari segi pemberitahuan kepada pihak customer. Disclose factoring, yaitu customer diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga anjak piutang dan pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga anjak piutang tersebut. Undisclosed factoring, yaitu customer tidak diberitahu bahwa piutangnya telah dialihkan sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko terhadap lembaga anjak piutang tersebut. Dari segi keterlibatan, research factoring, yaitu pihak klien ikut serta dalam memikul risiko yang mungkin akan timbul atas tagihan yang dialihkannya. Non-research atau without research factoring, yaitu membebankan semua tagihan beserta risiko terhadap tagihan yang tidak terbayar kepada perusahaan anjak piutang. Dari segi jumlah hutang yang dialihkan, facultative factoring, yaitu pihak perusahaan anjak piutang diberikan hak opsi untuk menentukan apakah piutang diterima dengan kontrak anjak piutang atau tidak. Whole turnover factoring, yaitu perjanjian anjak piutang yang dilakukan atas seluruh dana yang ditransaksikan dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Dari segi wilayah, domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang yang melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan customer yang semuanya berdomisili di dalam negeri. International factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang yang digunakan untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan anjak piutang di masing-masing negara sebagai export factor dan import factor. Pembiayaan konsumen syariah. Pengertian pembiayaan konsumen syariah sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 POJK 5/2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan syariah. Jika pembiayaan dilakukan oleh sebuah perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank, proses pemberian pembiayaan yang dilakukan pembiayaan konsumen merupakan bagian daripada kredit konsumsi atau consumer credit. Yang letak perbedaannya oleh lembaga kepada konsumen harus disertai dengan jaminan. Jaminan yang pada umumnya digunakan berupa benda bergerak yang mana masih dapat digunakan oleh pemiliknya, yang biasa disebut dengan jaminan fidusia. Kartu kredit syariah.
Pengertian kartu kredit syariah. Kartu kredit dalam bahasa Arab adalah baitqoh al-i'timan. Kata baitqoh secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil. Sementara kata i'timan secara bahasa artinya kondisi man dan saling percaya. Dalam kebiasaan di dunia usaha, artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan atau pemberi pinjaman terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh karena itu, ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman yang dibayarkan secara tertunda. Pihak-pihak yang bermain dalam kartu kredit syariah, yaitu pihak penerbit kartu yang disebut musydir al-bitaqoh, pemegang kartu disebut hamil al-bitaqoh, dan penerima kartu yang disebut merchant, tajir, atau qabil al-bitaqoh. Akad dalam kartu kredit syariah. Yang pertama adalah kafalah. Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Yang kedua, qard. Qard adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan, atau bilangan. Yang ketiga, ijarah. Pengertian ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang keempat ada syarf. Akad syarf merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.